Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di channel Safaris Imunologi. Ya, kita membahas organ limfoid tersier, ya, sampai pada vascular associated lymphoid tissue. Ya, jadi ini memang agak sama ya. Kalau dulu di organ limfoid sekunder ada VALT atau vestibule associated lymphoid tissue yang merupakan bagian dari GENALT atau genital associated lymphoid tissue ya. Nah, kalau yang VALT yang di GENALT itu kan lokasnya di vulva ya. Tapi kalau yang VALT yang di organ limfoid tersier ini nanti yang dimaksud adalah organ limfoid jaringan limfoid tersier ya yang berkaitan dengan vaskuler ya, pembuluh darah ya. Nanti yang kita bahas ya, definisi VALT ya, tadi sudah sepakat ya bahwa VALT yang dimaksud di sini bukan VALT yang vestibul tetapi vaskuler ya. Jadi kalau dalam topik kita kali ini karena namanya sama ya, kita sama namakan VALT, tetapi yang kita maksud adalah vascular associated lymphoid tissue ya. Apa definisinya? Penyakit-penyakit apa saja yang misalnya contohnya ya yang bisa memicu pembentukan VALT, dan lokasinya ada di mana, bagaimana strukturnya, dan tentu apa fungsinya ya. Nah, apa VALT itu ya? VALT itu ya bagian dari malt karena kan dia ya, di dekat mukosa ya, yang lokasinya itu terkait dengan pembuluh darah ya, mukosa pembuluh darah berarti ya. Nah, itu malt ya. VALT ya, bagian dari malt. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya itu ya ini penyakit aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu bisa disertai dengan pembentukan VALT ya, atau aneurisma ya, ini bukan limsa ya, balik aneurisma aorta ya. Nah, ini juga disertai dengan atau didahului dengan pembentukan VALT ya. Nah, itu contoh penyakitnya ya. Kemudian di mana lokasinya? Nah, ternyata lokasi VALT itu ada dua ya. Jadi kalau ini pembuluh darah ya, kalau kita belajar di histologi dulu ya, kalau kita potong begini ya, ini kan ada 4 bagian ya. Bagian dalam itu adalah tunika intima ya. Kemudian ada bagian tunika media, ada tunika muscularis ya, dan yang paling luar itu adalah tunika adventitia ya, yang lokasi VALT itu ada dua ya, di tunika intima ya, bagian dalam, dan di tunika adventitia di bagian luar ya. Itu ada lokasi VALT ada dua ya, salang lagi di tunika intima dan tunika adventitia ya. Kemudian nah, ini karena ada dua maka strukturnya juga kita bedakan jadi dua karena ternyata ada perbedaan ya. Struktur VALT di tunika intima itu sel-sel yang mendominasi itu adalah sel T CD4 dan sel T CD8 ya. Kemudian ada sel makrofag dan ada sel T gamma delta ya, ada sel T CD4 CD8, ada sel T gamma delta, dan ada sel makrofag. Tetapi tidak ditemukan sel B maupun sel NK ya. Nah, di tunika intima itu VALT mengandung sel dendritik yang berfungsi sebagai APC profesional, bisa artinya dia bisa bermigrasi ke draining lymphonodes ya. Tapi juga kadang-kadang dia berfungsi sebagai reservoir patogen, misalnya apa? Misalnya sebagai tempat pelindungannya HIV ya. Nah, pada struktur VALT di tunika intima ini tidak ditemukan struktur follicle lymphoid ya. Nah, ini struktur dari VALT yang ada di tunika intima. Bagaimana dengan yang di tunika adventitia ya, imunosit atau sel imun yang didapatkan itu ada sel T, ada sel B. Kalau tadi di tunika intima nggak ada sel B-nya, kalau di tunika adventitia ini ada sel B-nya ya, ada makrofag, ada sel dendritik ya, ada granulosit juga ya. Nah, di
valve yang ada di tunica adventitia itu mempunyai folikel ya, dan ada germinal centernya ya. Nah, isinya ya sel B, ada sel dendritik juga ya. Dan sel dendritik ini mempunyai hubungan dengan sel B ya. Ya, jadi sel dendritnya bisa mengaktifkan sel B itu ya. Nah, bagaimana di tunica adventitia yang valve ini juga ada zona sel T-nya ya. Nah, zona sel T itu mengelilingi germinal centernya ini ya. Juga di situ terdapat sel dendritik juga ya, dan sel dendritik yang ada di zona sel T ini dia juga ada hubungan dengan sel T gitu ya. Nah, pada valve yang di tunica adventitia itu beberapa folikel itu bisa bergabung mengelompok menjadi satu, membentuk struktur yang mirip dengan limfonodus ya. Seperti apa limfonodus ya, bisa dilihat di video yang dulu ya, di organ limfoid sekunder tentang limfonodus ya. Nah, ini struktur yang ada di tunica adventitia ya, struktur valve yang ada di tunica adventitia. Nah, kita lanjutkan apa fungsinya ya, fungsi valve itu apa ya. Jadi begini, fungsinya itu ya melindungi jaringan pembuluh darah dari patogen atau antigen yang berbahaya. Nah, ini muncul pertanyaan ya. Nah, kalau begitu hanya terlibat pada keadaan sepsis gitu. Enggak juga ya. Jadi pembuluh darah itu bisa terinvasi oleh, bisa kemasukan patogen ya, meskipun tidak dalam kondisi sepsis ya. Misalnya apa? Sebagai contoh mudah itu kalau kita gosok gigi ya. Nah, gosok gigi itu bisa memasukkan kuman yang ada di rongga mulut ke pembuluh darah. Nah, itu yang akan ditangkap oleh valve ini ya, diproses sehingga nanti dia akan dimusnahkan ya. Itu salah satu fungsi dari valve ya. Nah, cuma memang yang terbanyak itu fungsi valve itu memang walaupun awalnya untuk melindungi ya pembentukannya, tapi sayangnya valve ini terlibat dalam proses penyakit pembuluh darah seperti tadi aterosklerosis, aneurisma aorta gitu ya. Nah, sehingga fungsinya ya seperti IBAL dan ISALT dulu, ada yang sifatnya protektif, ada yang sifatnya patogenik ya. Ya, ini referensi yang saya gunakan ya. Kemudian ya, terima kasih, itu dulu ya. Silahkan komen, like, subscribe ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya kalau subscribe, dan bagikan video pada yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.